Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Zafira Brubangun, NPM 1903-110200 dari kelas D4 Ilmu Komunikasi Pagi. Dosen pengampu Selamat Poin MA. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu pembaruan Islam periode klasik. Nah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang munculnya gerakan pembaruan Islam yang berawal dari tertindasnya umat Islam di suatu daerah, yang mana umat Islam ini dianggap sebagai orang yang dapat mengambat segala sesuatu. Sementara di kalangan sesama muslim itu sendiri terjadi paradigma pemikiran aliran-aliran yang berkembang yang tidak dapat menyatu. Gerakan pembaruan Islam ini terdiri dari dua tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah foto dari Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, tapi beliau ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Kelahiran Haran tanggal 22 Januari 1263 Masehi di Turki, Irak. Ibnu Taimiyah ini berasal dari keluarga religius yang mana ayahnya adalah seorang syekh, hakim dan khotib, dan Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah. Dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 28 September 1328 Masehi dengan tutup usia 67 tahun. Wafatnya beliau ini berawal dengan penyakit yang dideritanya selama 20 hari di dalam penjara. Penyebab beliau ini dipenjara karena beliau ini menulis sebuah kitab yang isinya tentang ketuhanan, yang mana kitab ini banyak kalangan yang tidak dapat menerima buah pikiran beliau. Adapun pokok pemikiran dari Ibnu Taimiyah adalah poin pertama, beliau ini ingin kembali ke ajaran salafi, yang berarti membicarakan berbagai persoalan teologi Islam seperti Tuhan, perbuatan manusia, kemalukan Al-Quran atau bukan, ayat-ayat yang mengesankan penyerupaan tasbih Tuhan dengan manusia, yang mana terdapat tiga segi, yaitu keesaan zat dan sifat, yang kedua keesaan penciptaan, dan yang ketiga keesaan ibadah. Adapun poin yang kedua, yaitu Ibnu Taimiyah ini menyerang salah satu landasan logika Aristoteles. Nah, lanjut kepada tokoh yang kedua, yaitu Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Sulaiman. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1701 Masehi di kampung Uyainah, dan beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah di usia 92 tahun. Muhammad bin Abdul Al-Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha untuk membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Beliau menindaklanjuti jejak pemikiran Ibnu Taimiyah. Para pendukung pergerakan ini disebut dengan Wahabi. Sesungguhnya mereka menolak disebut Wahabi karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Adapun pokok pikiran dari Muhammad Al-Wahhab ada dua bidang. Yang pertama adalah bidang tauhid. Contohnya termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang bersumber pikiran semata-mata. Yang kedua ada di bidang bid'ah. Contohnya adalah termasuk bid'ah seperti merokok, minum kopi, memakai pakaian sutra bagi laki-laki, bergambar atau berfoto, memakai cincin. Adapun prinsip ajaran Muhammad Al-Wahhab adalah yang pertama, perjuangan memurnikan akidah Islam, yang mana beliau ini merencanakan untuk menyusun sebuah barisan ahli tauhid yang diyakininya sebagai gerakan memurnikan dan mengembalikan akidah Islam. Yang kedua, berdakwah melalui surat menyurat. Beliau ini mengirimkan surat kepada para ulama dan pengusaha-pengusaha. Ia terus mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke seluruh penjuru Arab, baik yang dekat ataupun jauh. Dalam surat-surat itu, beliau menjelaskan tentang bahaya syirik yang mengancam negeri-negeri Islam di seluruh dunia, juga bahaya bid'ah, khurafat, dan tahayul. Dan yang terakhir adalah tantangan dakwah beliau adalah karena beliau ini menulis surat-surat dakwahnya kepada semua umat, dan mereka menjauh sehingga terjadi perang pena yang terus-menerus berlangsung. Dan perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab ini dibantu oleh para muridnya dan pendukung-pendukung ajarannya, di mana perjuangan beliau yang berawal dengan lisan, lalu dengan pena, dan seterusnya dengan senjata, karena kekuatan yang paling ampuh untuk mempertahankan dakwah dan pendukungnya tidak lain harus didukung oleh senjata, karena masyarakat yang dijadikan sebagai objek daripada dakwah kadangkala tidak mampan dengan lisan maupun tulisan, akan tetapi mereka harus diiringi dengan senjata. Maka waktu itulah perlunya memainkan peranan senjata. Sekian dari tugas saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.